Oke, halo guys, welcome back to Korea Pamit bersama orang Korea yang medok. Oke, Polo hari ini mungkin bersama dengan orang yang banyak orang udah tahu. Silakan perkenalkan diri. Halo, nama saya JJ. Ya, mungkin bukan nama ya, tapi panggilannya. JJ. Panggilan di Indonesia JJ. Dan apa ya dibilangnya? Mantan. Iya nggak dia loh. Sekarang ya belum ada pekerjaan. Saat ini berarti Mantan penerjemah. interpreter Timnas Indonesia. Oke, selamat datang di channel saya. Oke, jadi kebetulan hari ini kita ada waktu dan juga ternyata Hyung ini di atasku. Jadi Hyung ke Korea kebetulan pas Imlek kemarin, pas Seoul, terus masih ada di sini dan bentar lagi sebenarnya mau balik Indonesia, tapi kebetulan karena ada waktu kita janjian ketemu. Di kesempatan kali ini aku mau agak melakukan pertanyaan sedikit mengenai beberapa hal yang banyak orang pingin tanya dan tentunya nggak bisa segala-galanya. Padahal aku udah mendengarkan cukup banyak hal karena ada beberapa hal yang sebaiknya tidak dibagikan ya. Betul. Ya. Sebaiknya ya. Jadi yang mau tahu mungkin kalau lihat JJ di jalan, JJ ini bentar, belikan kopi mungkin ya. Kalau itu bisa tuh Kak. Kita bakal tanya beberapa hal yang sebisa mungkin bisa dijawab sama JJ dan juga diizinkan sama Coach Shin Tae-yong yang pastinya. Karena tentunya semua ini kan ada kalau misalnya Coach Shin Tae-yong nggak nyaman dengan jawaban ini kan kita nggak boleh juga kan ya. Sebenarnya sama aja sih, satu rasa kita tuh. Oke. Udah lama jadi ya. Bersatu udah ya. Ya udah. Oke. JJ, kalau gitu kan banyak ini sekarang rumor-rumor yang beredar. Udah melihat kan ya? Tapi sekarang udah mereda ya harusnya. Udah. Nggak terlalu panas maksudnya. Ya nggak sepanas kemarin ya. Mayoritas banyak yang benar atau gimana? Apanya tentang rumor apa dulu? Soalnya ya mungkin mungkin ada kalau yang dilihat keseluruhan, berapa persen yang nyata? Yang nyata 2%? 10%? 20, 20%. 30 mungkin. Oke, kenapa aku tanya ini? Jadi aku lebih ingin menyampaikan bahwa kalau berdasarkan JJ, rumornya itu banyak banget, tapi nggak semuanya itu Bisa diungkapkan. Itu juga. Sebenarnya. Jadi ada juga yang memang benar-benar nggak ada hubungannya katanya. Ada juga yang nggak benar, tapi karena JJ dan juga tim memutuskan untuk tidak bersuara tentang ini, jadi ditutup gitu kan ya. Bukan ditutup, tapi dijalanin aja. Dijalanin aja. Diam. Oke, kita terima aja gitu. Kalau tutup kayaknya sengaja tutup gitu kayaknya. Tapi nggak sengaja, tapi ya mau nggak mau. Oke. Dan baiknya memang jalan itu yang lebih benar. Oke, jadi ya nggak usah lagi panas-panaskan gitu, nggak usah gitu maksudnya. Kalau gitu, ini kalau bisa dijawab aja ya. Sebentar, sebelum itu. Tapi sekarang ini banyak yang ngomong soalnya. Bilang drama Korea lah apalah. Yang usah bawa-bawa drama Korea dan lain-lain. Nggak usah dihubung-hubungkan. Takutnya diomongin begitu ya sama orang-orang yang nggak suka. Apa ya? Takut dianggap kayak mengganggu perjalanan timnas yang lagi bagus. Bagus, baik. Takutnya. Oke. Bilang begitu sih. Bukannya kita di sini mau memanas-manaskan, tapi cuman berbagi pengalaman aja. Berbagi pengalaman. Oke, betul itu. Pengalaman, kita mulai dari 5 tahun yang lalu kalau gitu. Berarti mulai kerja 2019 ya? 2020 awal. Berarti waktu COVID itu? Itu sebelum COVID. Tapi setelah mulai bekerja udah langsung COVID. Oke, berarti mulai bekerja. Tapi selama bekerja 5 tahun ya, bisa dibilang sekitar 5 tahun. Pas 5 tahun. Gimana rasanya bekerja bersama dengan Timnas Indonesia dan juga pemain-pemain Indonesia gimana sih? Ya di awal memang sangat gelap. Maksudnya yang pertama bingung ya mau gimana? Maksudnya kan saya pertama juga kerja di Timnas dan di dunia olahraga Indonesia gitu. Dan memang agak sedikit sulit untuk memajukan. Yang saya rasa maksudnya, tapi ternyata Coach Shin punya harapan dan mimpi yang lebih baik daripada yang aku pikirkan gitu ya, maksudnya agak sedikit beda memang. Dan aku banyak belajar juga sama beliau, dan semakin lama semakin kesini ya seperti ya apa yang kita tahu ya, prestasi sangat baik dan pemain-pemain pun ya sangat percaya sama Coach Shin Tae-yong waktu itu. Jadi itulah maksudnya yang bisa membuat kita itu bisa maju sama-sama. Maksudnya selalu kita bilang PSSI sama Timnas, pemain sama staf pelatih itu harus jadi satu, baru bisa membuat prestasi. Di negara manapun sama pasti. Kalau enggak pasti enggak akan maju. Kayak Korea sekarang ya susah kan.
Padahal pemain-pemain bintang semua, tapi Banyak bintangnya padahal. tapi kenapa nggak bisa Bersinar. ya bersinar? Walaupun memang sekarang tetap bagus maksudnya. Iya. Bagus tapi nggak sebagus dibandingkan pemain-pemainnya kalau di Korea saat ini. Nah itu. Oke. Kalau gitu udah 5 tahun kan kita udah ngerti prestasinya, pasti banyak hal yang menyenangkan juga, ada juga sisi membahagiakan dan menyedihkan juga. Yang paling membahagiakan apa? Selama ini yang paling teringat, wah ini ingatan terbaik. Ingatan terbaik itu ketika Menang lomba yang mana enggak? ingat dong. Yang mana? Menang lawan Korea Selatan Oh, di Piala Asia U23. kenapa? Maksudnya kan ini kita dodoi orang Korea, tapi kenapa malah seneng waktu ini sama orang Korea? Korea Selatan kan waktu itu memang sampai sekarang ya sama ya, maksudnya Masih dipandang kuat. ya pasti dong. Maksudnya masih di atas banget gitu. Iya benar. Sepertinya tembok yang enggak bisa kita manjat gitu. Kesannya, betul. Dan apa ya? Apalagi itu kan 8 besar. Kita ketemu di jembatan gitu loh. Jadi salah satu harus kalah. Tentunya pasti kalah. Pasti kan. Nah, baru kita bisa lolos ke Olimpiade waktu itu. Oke. Tapi waktu itu saya yakin dengan pemain-pemain waktu itu Indonesia. karena mereka itu sangat percaya diri dan coachnya pun sudah bicara ke pemain. Energinya udah bagus banget gitu ya. Itu bagus banget. Kita itu udah menang Yordan dan Australia kemarin dan percaya diri kita lumayan baik. Lagi di Puncak-puncaknya. Dan saya yakin juga, wah Korea saya bisa menang kayaknya. Dan ini kita harus profesional, bukan karena warga negara Korea saya Bersanah hati Korea, gitu kan ya. Korea yang menang atau gimana. Tapi karena kita mulai dari staf pelatih sampai pemain, karyawan-karyawan PSSI semua menjadi satu untuk Indonesia, makanya kita bisa menang gitu. Tapi jujur waktu itu sebenarnya orang Korea pun mayoritas banyak yang dukung Indonesia kayaknya. Nah. Karena waktu itu orang Korea lagi benci sama PSSI-nya Korea. Federasi sepak bola Korea. Jadi pengen Korea itu kalah biar lebih bisa mengata-katai kondisinya. Betul. Jadi waktu itu kondisinya orang-orang kayak wah nggak seneng Korea. Kebetulan coach Indonesia orang Korea. Peace Indonesia aja. Iya kan? Memang benar. Dan Benar waktu ini. itu menang kan? Menang. Nah waktu itu gimana? Perasaannya kenapa ini yang spesial? Kan ada banyak banget lomba-lomba lainnya. Kenapa yang paling teringat itu? Masalahnya kita itu hampir mau menang. Terus jadi 2-2 skornya. Sampai perpanjang, sampai masuk ke adu penalti. Adu penalti itu kita udah kalah. Soalnya ada pemain yang si Justin Hubner, dia tendang Meleset. di tepis sama kiper Korea. Wah, Korea udah gila itu udah. Terus fix menang dah. Apalagi penalti kan. Pasti, wah, sedih banget sedih. Kita udah hampir mau nangis tapi suasananya agak aneh. Si wasitnya begini. Kayak ini kan kayak ada sesuatu. Ada perubahan. Wasit itu kalau begini ada sesuatu berarti. Bukan dengarkan lagu loh ini ya. Oke. Nanggut ya lihat. Jadi habis begitu dan dia dengar pelan-pelan dan Ternyata salah. Kiper Korea itu maju duluan dari garis Sebelum kiper pemain. sebelum ditendang. Oke. Nah akhirnya diulang lagi, tendang, masuk beberapa kali lagi, arahan terakhir itu masuk, udah kita menang itu. Dan dia akhirnya tendang masuk, kita udah kebalikannya. Tadinya kan Korea udah start bench happy. Korea yang happy, tapi sekarang kita udah lari-lari ke sana sini, buset. Itu udah sampai sekarang ini masih merinding gitu loh. Waktu itu merinding semua dan ya semua kita udah happy sih. Kayaknya ini lebih teringat lagi karena musuhnya pertama Korea, yang kedua dari yang kayaknya kalah berhasil dibalik dan berakhir dengan menang ternyata. Sebenarnya banyak yang prediksi Indonesia bakal kalah. Ya. Tapi saya udah yakin ini bisa menang. Masih bisa menang ya. Pasti bisa menang. Waktu itu jujur secara internal tim Indonesia memperkirakan persentase kemungkinan menangnya berapa persen? 100%. Oh, waktu itu 100%. Karena kan di grup stage kita kan udah menang Australia 1-0. Menang lawan Yordania itu 4-1. Nah, dengan skor-skor seperti itu, percaya diri kita itu lagi naik dan kombinasi di antara pemain dan komunikasinya pun sangat baik. Sinerginya itu ya lagi bagus. Sebenarnya benar-benar lagi bagus dan kita menang. Ya, tapi bener sih ya, soalnya kita lihat kan kalau tim lagi menang biasanya kayak tambah kuat. Tapi kalau lagi kalah tambah lemah. Contoh kayak Manchester United kan
Kayak gini loh. Wah ini Mbak. Maksudnya saya kan, maksudnya kita kan zaman Manchester United. Betul. Oh, betul. Kita ngerti Manchester United tuh Park Ji-sung gitu ya. kayak never lose. Betul. Tiba-tiba sekarang ini kok gini aja kalah loh. Kalah lagi. Sekarang itu lebih kaget kalau menang gitu kan kesannya. Maksudnya energi itu sangat mempengaruhi pergerakan dan juga permainan tim gitu. Dan waktu itu kondisinya lagi menang. Nah, oke. Setelah semua kebahagiaan ini kan tiba-tiba di tahun 2025, tanggal 6 Januari tiba-tiba ada berita. Tapi apa tanggalnya? Kan tiba-tiba ada pemberitahuan yang sangat mendadak. Itu beneran nggak tahu, tanggal 5-nya nggak tahu atau gimana? Jadi tahu kalau saya dipecat gitu. Jujur nggak tahu sampai ada pengumuman bahwa bakal ada pengumuman penting di tanggal 6. Dari situ udah kerasa. Tapi nggak tahu Mas Ian ya. Nggak tahu sebenarnya apa yang akan diomongin, tapi sebelumnya nggak tahu sama sekali. Wah. Oke. Sekarang ini berarti banyak yang sebenarnya tanya kan, kayak apakah ada rumor-rumor gitu kan, banyak yang mempertanyakan, dan dari pihak Coach Shin Tae-yong dan juga JJ, Hyung JJ kan nggak menjawab satu demi satu. Kenapa sih nggak menjawab? Kenapa nggak bisa menjawab? Oke, ya itu. Kan nggak bisa. Bukan nggak bisa menjawab, tapi sepertinya lebih baik ambil sikap yang apa ya? Kan sekarang artinya timnas lagi baik. Betul. Dan ini sepikiran sama Coach Shin juga. Maksudnya kalau lagi jalan baik, ngapain kita juga mengganggu perjalanan yang kita bangun juga kan selama ini. Oke. Buat apa kita harus bikin rusuh? Buat apa kita bikin perjalanan timnas jadi hancur gitu kan? Oke, berarti ini maksudnya gini ya. Kan ini adalah timnas yang udah kita bangun. Jangan karena ini kita menghalangi perjalanan timnas yang udah kita bangun bersama gitu. Kan ini udah kita tuh peringkat 3 sekarang di grup nih. Jadi ini udah susah-susah loh kita dapat posisi ini. Dan kalau misalnya gagal kan sangat sayang nih. Udah padahal tinggal 4 pertandingan lagi. Itu 4 pertandingan ini ya penentu apakah kita lolos Piala Dunia atau enggak gitu. Jadi menurut kita juga memang ini sangat penting waktu-waktunya. Jadi lebih baik kita dia lebih baik agar Jadi ini mendoakan aja. yang aku sendiri baru nyadar juga tadi ngomong-ngomong sebelum kita rekaman adalah yang lebih penting itu jangan sampai timnas itu terkena pengaruh negatif dari keramaian saat ini. Itu menjadi kunci utama gitu kesannya. Karena oke, ada keramaian ini. Oke, tapi ini nggak penting. Yang lebih penting anak-anak yang bukan anak-anak, timnas ataupun atlet-atlet yang sekarang lagi berjuang ini jangan sampai mereka terpengaruh dan mendapatkan energi negatif dari keramaian. Itu kan yang menjadi. Jadi bukan karena Sebenarnya panas ya. oh iya, aku Apa? enggak belas. Jadi aku bisa merasakan bukannya pihak-pihak sini itu nggak mau ngomong dan nggak ada yang bisa disampaikan, tapi nggak pingin membuat kerusuhan ataupun menyebarkan energi negatif. Mungkin setelah lolos atau setelah udah selesai Loh ya, mungkin ya. mungkin ya baru mungkin bisa kita ungkapkan semuanya mungkin. Tapi kan ya nggak tahu ya itu kapan. Apakah Coach Shin Tae-yong akan pingin atau tidak, itu kita juga nggak tahu ya. Nah itu. Kalau gitu ada nggak satu rumor yang paling nggak benar? Ini please udah, yang ini jangan yang ini loh bener-bener nggak masuk akal, please jangan. Ada nggak satu rumor? Itu kali ya yang tadi kita ngomongin ruang ganti. Oh boleh itu boleh. Maksudnya bolehnya ini sampai ini, maksudnya dinamika ruang ganti itu nggak ada, itu aja sebenarnya. Oke, soalnya aku tadi udah dengarkan full ya, jadi aku pun nggak bisa nyampaikan tentunya karena ya kan seperti maksud tadi, tapi yang masalah ruang ganti gimana, akan diperjelas sedikit aja, maksudnya gimana? Ya kan sebenarnya itu aja udah nggak jelas. Maksudnya di Instagram kan banyak di ruang ganti maksudnya apa coba? Kan kita nggak tahu, masih dinamika itu kan ya apa maksudnya gitu loh. Itu kan nggak jelas, itu aja udah nggak jelas gitu maksudnya. Jadi ya yang jelas dong, misalnya ada yang lempar botol apa gitu. Kan katanya di waktu istirahat ada adu mulut antara ini dan ini, terus ini gitu. Nggak ada. Jadi yang pasti kalau berdasarkan timeline yang dituliskan di Instagram dan juga yang beredar itu nggak benar itu ya. Yang itu sejauh Nah, ini. yang dinamika ruang ganti nggak benar. Oke, sejauh itu yang bisa disampaikan. Dan tadi aku udah dengarkan, jadi aku paham, aku ngerti yang nonton ini pasti berharap ada informasi lebih lagi, tapi memang informasinya terbatas, tapi nggak sampai segitunya gitu ya. Informasi agak berbeda. Bukan agak ya, gimana ya? Kenapa ya? Kenapa? Ya maksudnya
ini juga kita harus pikirkan kenapa ya informasi itu kenapa bisa beda ya? Kenapa? Pernah pikir nggak? Kenapa gitu maksudnya? Tapi Maksudnya ini kan harusnya satu pihak karena satu tim kan ya, yang tahu ya kita orang-orang dalam kan. bukan pihak lain. Artinya pihak lain itu nggak tahu gitu. Kan nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dan mungkin aja Ceritanya bocor. cerita bocor. Itu pun ya bisa aja ya berubah Sebatas cerita dan juga ya berubah bahasanya jadi ya agak berubah berubah cerita ceritanya. juga jadinya. Jadi yang paling benar adalah ya orang dalam yang tahu gitu maksudnya. Tapi kalau dilihat memang orang dalam nggak ada yang buka mulut belak-belakan ya saat ini. Mau pemain, mau kenapa? Misalnya Aku bisa ngeliat mukanya. misalnya para pemain benci sama Sintayong Misalnya loh ya, atau nggak suka lah gitu sama Sintayong. kurang happy lah. Mungkin mereka senang. Iya kan? Kan Akhirnya pelatih yang kita benci. Akhirnya kita benci itu ya dipecat, wah senang banget. Tapi apa yang mereka lakukan ya mereka ucapkan terima kasih semuanya. Pemain-pemain yang udah nggak dipilih lagi pun chat DM ke coachnya. Aku bisa buka ini sini. Oh iya boleh. Nggak maksudnya bisa buka, tapi segitunya artinya coachnya itu ya sebagai guru dan bapak mereka gitu. Jadi mereka pun pasti merasakan itu. Hubungan coach sama pemain sih secara keseluruhan sangat baik lah maksudnya. Sangat baik. Sangat-sangat baik. Sehingga Nggak tahu kalau misalnya belakangnya dia. misalnya ada Ya kan nggak tahu kita ya. Dan bisa dua muka gitu ya. Oke. Berarti ini sekarang kan Coach Sinteyong sama tim kan udah kembali ke Korea ya. Berarti apakah Coach Sinteyong bakal ke Indonesia lagi atau adakah sedikit rencana Coach Sinteyong untuk ke Indonesia? Apakah ada yang bisa di-sharing? Karena ada yayasan Sinteyong. jadi akademi juga. Jadi pasti akan bolak-balik. Maksudnya bukan sebagai pelatih timnas tapi sebagai kayak pelatih di foundationnya aja ya mungkin. Mungkin bantu-bantu ya. Heeh. Mungkin nggak jadi Harian pelatih gitu. yang pelatih yang ngajarin mereka gitu itu bukan kayaknya. Tapi ya Berhubungan dengan itu mungkin ke Indonesia gitu ya. maksudnya. pasti. Kalau misalnya ada acara apa di akademinya mungkin datang untuk yang menyemangati anak-anak yang lagi belajar mungkin. Oke, kalau gitu ini nih satu pertanyaan lagi. Kan kembalinya kemarin kan dari Indonesia ke Korea bareng. Betul. Gimana kesan Coach Sinteyong waktu mendapatkan, kan waktu itu ramai banget kan bandara. Semua fans-fans bola Indonesia datang memberikan ucapan selamat, terus meramaikan. Istilahnya diantar pulang dengan baik kan. Betul. Gimana sih kesannya Coach Sinteyong selama perjalanan hingga akhirnya touchdown di Korea? Coachnya kayaknya sih senang banget sih. Soalnya Seneng dalam artian bisa pulang atau seneng gimana Bang? Harus dipercaya. senang karena diantar sama fans. Ya, jangan sampai seneng bisa pulang. Di negara mana lagi gitu maksudnya? Maksudnya pelatih yang udah dipecat tapi diantar sampai ke bandara sama fans. Itu kan sebuah kehormatan yang luar biasa gitu loh. Jadi biasanya coach itu kalau minta di foto dia mau aja biasanya. Tapi kan kita kalau terlalu banyak banget yang minta foto ya mungkin Hazel bisa rasain juga. Sampai mantap. Kalau yang minta foto tapi kalau banding coach nggak ada apa-apanya saya. Enggak sih. Maksudnya kalau terlalu banyak kan maksudnya bisa capek gitu. Betul. Tapi coaching waktu itu mau aja semua. Satu-satu. Sebisa mungkin ya. Sebisa mungkin. Ya mungkin pasti Ada yang kelewatan lah. apa ya, sebelum lewat imigrasi kan memang terlalu banyak orang itu nggak mungkin dong masih foto-foto. Tapi setelah lewat imigrasi pun waktu itu banyak banget yang ajakin foto sampai ada fans yang beli tiket bisnis buat masuk lounge. Sumpah. Karena mereka tahu coachnya itu pasti bakal masuk bisnis. ke lounge dan dia bisnis. Jadi dia tungguin ada berdua bapak-bapak berdua nungguin biar dapat tanda tangan Dari coach. sudah disiapin semua. Wah, siapin kayak galeri gitu. Baju kayak gituan. Ya baju ada beberapa juga. Wah. Terus mereka nggak berangkat katanya, cuma beli doang tiket bisnis ke Malaysia nya katanya. Wah, orang bisnis apa ya? Katanya ya paling 5 juta katanya, paling berangkat ke Malaysia. Jadi mereka Segitunya ya, maksudnya? masuk ke lounge, mereka tungguin dan minta tanda tangan. Nah coachnya semua mau aja waktu itu di lounge pun banyak banget yang minta foto. Tapi ya coach dengan senang hati oke semua dan minta foto. Oke, tentunya ini juga banyak yang pengen tahu. Apakah Coach Sinteyong itu menjadi benci dengan negara Indonesia karena tiba-tiba dipecat ataupun karena kejadian ini apakah
kan sebelumnya Coach Sinteyong sangat suka kan ya sama fans-fans bola Indonesia, orang-orang yang memberi cinta dan juga dukungan. Apakah sih Coach Sinteyong itu kecewa? Enggak dong. Gimana Coach Sinteyong? Enggak. Pasti dia senang. Dia juga waktu itu bilang sih, maksudnya pas interview di bandara, dia bilang juga memang dia tetap cinta Indonesia dan pasti akan cinta lebih Indonesia gitu. Jadi tadi aku sebelum rekaman tadi udah tanya, memang Coach Sinteyong menyayangkan udah nggak bisa menjadi timnas lagi, tapi Betul. Coach Sinteyong membedakan gitu loh. Ini sebuah kejadian yang kebetulan terjadi di Indonesia, bukan Indonesia ini kok gini ke aku. Nah, jadi ini kejadiannya itu dilihat sangat terpisah, dan bahkan saking terpisahnya jangan sampai kejadian ini membuat pemain-pemain terpengaruh gitu loh. Betul. Lihatnya itu benar-benar sangat terpisah ternyata. Dan memang ada beberapa fans yang minta maaf. Dia mewakili Indonesia katanya. Tapi maksudnya Di bandara. maksudnya Di bandara. enggak di DM juga banyak. DM. Ya di Soalnya- komentar mungkin. Bantu ngelola katanya ya. Ngelola instanya Coach Sinteyong. Ya itu Iya. juga ada, tapi kan ke komentar ke saya juga kan. Oh ya, disampaikan gitu kan. Tapi mereka yang minta maaf kayak waduh, kayak sakit hati ya, maksudnya nggak perlu masyarakat Indonesia yang minta maaf gitu. Itu yang saya merasa kayak Malah lebih tersentuh lagi ya. iya makanya. Jadi sebenarnya nggak perlu sih sebenarnya. Maksudnya ini kan bukan ya apa ya, masyarakat Indonesia yang melakukan gitu maksudnya. Benar-benar. Tapi ya karena masyarakat Indonesia malah kita udah senang, udah bisa bahagia selama 5 tahun kemarin. Ya jadi malah kita yang bersyukur. Berterima kasih juga diberi kesempatan untuk bisa membuat cinta, dan aku sebagai orang Korea yang udah tinggal lama di Indonesia dan masih berhubungan sama Indonesia itu justru aku sangat kagum sama Coach Sinteyong ini karena gini, ada cowok-cowok yang mungkin selama ini nggak suka opa-opa Korea kan, tapi bilangnya tapi saya suka satu opa ini, opa Sinteyong gitu. Ya kan? Maksudnya aku melihat itu ternyata kan ini menunjukkan bahwa yang suka Korea itu nggak harus drama, nggak harus K-pop, nggak harus yang idol gitu loh. Tapi ini membuat satu hubungan ataupun relasi baru yang melalui dunia sport ini beda banget gitu loh kesannya. Dan Coach Sinteyong berhasil kan membuat itu. Ya emang disayangkan 2025 berakhir, dan meskipun tetap berharap Indonesia bisa berkembang, alangkah baiknya kalau itu bisa berlanjut kan ya. Pasti dong. Kan tinggal 4 pertandingan lagi, harus lebih semangat. Nah, sekarang kan kalau jujur untuk Coach Sinteyong ini udah di Instagram tahu kan, maksudnya ada kontraknya sehingga karena tiba-tiba diberhentikan. Untuk Coach Sinteyong sih masih ada lah mungkin bagian-bagian yang bisa didiskusikan sama PSSI. Tapi gimana untuk staf-staf Korea lain yang tiba-tiba dipecahkan? Kalau perusahaan kan paling nggak ada PHK, ada uang apa sih ngomongnya? Uang Kompensasi. Ya gitu kan. Ini gimana? Ada nggak? Ya di Gear nggak ada sama sekali. Masa nggak ada sama sekali? Sama sekali nggak ada. Ke Malaysia kemarin tiket sendiri atau dibelikan? Oke, ke Malaysia kemarin karena visanya tiba-tiba diberhentikan ya. Iya. Berarti coach-coach lainnya, yang staff-staff lainnya juga tiba-tiba kehilangan pekerjaan gitu? Tiba-tiba. Wah. Maksudnya kalau diberitahukan sebelumnya, mereka bisa persiapan kan. Mungkin pindah kerja kayak ataupun pindah ke klub lain, klub Korea mungkin. Pasti banyak yang membutuhkan juga gitu. Apalagi pengalaman mereka kan pengalaman timnas gitu. Jadi pasti dibutuhkan juga, dan salah satunya memang udah pergi juga sih. Setelah 1 minggu pengumuman langsung yang dia pergi ke Jeju United dan dia jadi asisten pelatih di sana gitu. Dan yang lain ya sama kayak saya sekarang ya, tidak ada pekerjaan, pengangguran. Beli tiket sendiri. Di Korea sekarang kita nggak boleh ngomong pengangguran. Apa freelancer gitu? Lagi nggak ada, bukannya nganggur. Lagi nggak ada. Freelance. Oh, jadi bener-bener sekarang udah balik semua ya, semua tim. Semua udah balik. Sempat ada nggak kayak makan malam bersama terakhir sama pemain-pemain ataupun kayak perkumpulan terakhir gitu, sempat ada nggak waktu sebelum balik? Kayak perpisahan lah gitu. Sama pemain atau PSSI? Dua-duanya. Dua-duanya nggak ada. Oh, dua-duanya nggak ada. Karena nggak ada waktu atau? Ya, waktu mah bisa dibuat lah sebenarnya. Tapi kan kalau nggak mungkin dong kita yang dipecat, kita yang undang makan. Agak nggak masuk akal juga sebenarnya. Maksudnya Ya. Maksudnya yang undang siapa ya? Bingung ya. Ini dia makanya. Ya, maksudnya misalnya asal misalnya karena aku nih, aku becat. Sorry ya. Tapi kita makan malam terakhir ya. Nggak enak juga. Nggak, mungkin bisa. Iya. Karena minta maaf dan sekalian mungkin menjelaskan Kenapa kita ke sini? Ya, kenapa kita bisa ambil keputusan seperti ini.
dan ya sepertinya nggak cocok mungkin atau apapun, dan berterima kasih lah, kan sudah mau gimana pun juga hasil mau bagus nggak bagus tetap kita udah kontribusi selama 5 tahun, dan bukan juga prestasi kita nggak baik, Betul. tapi kan oke lah maksudnya, Bisa dibanggakan. tapi ya Iya. belum ada sih sampai sekarang mungkin. Iya, tapi dipikir benar ya. Yang situ ngundang aneh, kalau pemain ngundang juga aneh. Coach ngundang juga. Lah kamu udah bukan lagi, kayak aneh ya. Iya sih, salah. Maaf, pertanyaan saya yang kurang tajam tak pikir-pikir ya. Iya, berarti sekarang kondisinya kayak gitu. Ada nggak mungkin satu hal yang para staff-staff Korea selama mereka bekerja sebagai staffnya Coach Sinteyong di Indonesia, mereka kayak merasakan ataupun jadi tahu satu hal lagi tentang Indonesia? Ada nggak yang mereka kayak kagum tentang Indonesia selama mereka menjadi staff di Indonesia? Yang kagum Ataupun mereka kayak, wah Indonesia itu ternyata ada ini ya, keunikan ini gitu. Atau sesuatu yang bikin mereka rindu Indonesia, atau mereka kerasan dengan Indonesia. yang mungkin yang membedakan itu budaya Indonesia. Salah satunya kan ya kan mungkin karena mayoritas agama di Indonesia kan mungkin Muslim, jadi sholat, jadi mereka kadang lupa jam sholat Jumat, jadi dimasukkan latihan, tapi Dibatalkan. Jumat pagi kita baru dikasih tahu sama staff LI Indonesia Lokal. hari ini Jumat, sorry ini, tapi di apa namanya jadwal kita Ada jadwal latihan. di jam siang itu ada Latihan ya? gitu, mungkin bisa latihan, bisa makan siang. Oh sorry, kita baru ganti. Tapi kayak sering sekali begitu, kadang lupa karena mereka kan nggak biasa kan, nggak biasa, jadi tapi sekarang udah 5 tahun gitu. udah tahun ke 4-5 itu udah tahu, dan selalu ada sholat Jumat. Oh, cuma langsung otomatis ya? Otomatis. Tapi ini bener, karena waktu pertama mulai kan COVID, jadi pastinya mau latihan pun nggak bisa. Jadi kayak sering jadwalnya agak berubah. Mungkin 2022 baru mulai bener latihan mungkin ya. Betul, waktu awal doang kita bisa kasih latihan, mungkin sampai Mei atau Juni tahun 2020. Setelah itu kita udah Nggak bisa latihan. ngapa-ngapain. Ditutupan ya. Kita di Korea ya Nggak bisa terbang aja, nggak bisa terbang. Lama sih memang kita nggak bisa latihan, dan mulai tahun 2002 deh kayaknya itu udah baru mulai kayaknya bisa membangun tim dengan. Ini berarti para staff Korea sekarang mungkin kebiasaan lihat Jumat langsung kayak, oh jangan. Cuma nggak bisa. Bisa jadi di Korea juga Kebiasaan. Jumat nggak bisa, kenapa? Oh iya sih, bukan Indonesia ini ya. Mereka jadi tahu tentang hal itu. betul. Mereka tadinya memang nggak tahu kan, maksudnya Waktu tentang puasa nggak sempet ada kesusahan kayak. puasa ada kesusahan juga. Kan pasti coach loh, kenapa nggak makan? Namanya atlet kan makan itu penting sebenarnya, sangat penting untuk mengisi nutrisi yang baik, karena kita misalnya latihan Lagi intens-intensnya gitu. tahu juga kan pasti karena olahraga, jadi apa katanya ototnya harus Harus diisi ulang lagi pakai energi yang bagus, protein harus amino. makan, tapi kalau nggak makan kan nggak bisa. Jadi memang waktu itu agak kesulitan gitu. Tapi semua jadi belajar ngikutin puasa harus gimana gitu berarti. Tahu aja tapi nggak ikut puasa sih. Oh enggak, maksudnya gini. Iya tahu. Staffnya tuh juga menyesuaikan dengan. Betul, programnya. Oh, programnya Kita menyesuaikan lagi. menyesuaikan. Wah, Agak sulit sih waktu itu memang. ya pastinya agak menantang soalnya. Ya, Biasanya tinggal makan 3 kali sehari, sekarang nggak bisa makan loh. Gimana caranya memasukkan semua nutrisi ini dalam waktu ini dan juga pagi, tapi ada latihan, nggak boleh minum air, tapi nggak dehidrasi, Indonesia panas, ya kan? Mungkin hal-hal seperti itu. memang iya, memang. Oke, ini pertanyaan terakhir sebelum kita tutup. Pemain yang paling dekat sama Cici siapa? Yang paling dekat. Jujur aku nggak. Ini beberapa kali aku ngomong juga sih di podcast. Maksudnya aku nggak terlalu mau dekat juga sama pemain karena aku mau batasi Betul. diri aku tuh ya seperti coach ini. Karena kan menyampaikan kata-katanya coach kan. Nanti kalau deket, misalnya pemain ini minta tolong ini. Ya, Ci, bilangin dong besok aku capek nih. Gitu. Misalkan. ya misalnya kayak gitu misalnya. Tapi aku nggak mau gara-gara kedekatan kita berdua, jadi aku memihak ke dia gitu. Betul paham. Ya ini kan memang Berusaha netral. kompetisi Profesional. di antara tim. Nah, jadi tapi ya kalau dibilang paling deket ya memang
sepertinya Arhan sih. Aha. Kalau yang paling kocak siapa sih? Marcelino. Marcelino paling kocak. Itu memang Kalau yang paling suka ngerjain coach siapa? Yang paling suka ganggu coach gitu siapa? itu Rido, Rizky Rido sama Marcelino berdua. Berdua. Kalau si Marcelino tahu ngapain? Kan kita ada stretching dan kadang disuruh massage begini kan. Kadang terus massage-nya kan memang harus diputer-puterin gitu. Tapi dia massage Kecil-kecil. oh, ini Bikin coach ini ya. agak memang agak lain memang. Gitu gimana? Coach maksudnya isi Pak. Iya. Wes. Kalau misalnya coach gitu kan Indonesianya nggak lancar. Berarti kalau lagi marah gitu atau gimana? Kalau coach Tentunya dalam konteks guyonan ya, guyonan gitu. kalau coach bilang dia nggak pernah caci maki katanya. Oh, Padahal enggak. kalau berdasarkan dirinya, kalau berdasarkan Iya coach sudah. betul. Tapi padahal yang denger kayaknya caci maki. Kalau gitu ini, aku baru ingat, ada nggak budaya Korea yang dibawa sama coach ke timnas Indonesia dan timnas Indonesia pun akhirnya agak ngikut. Disiplin. Oh, yang itu yang katanya kalau makan telat, Kalau telat 1 juta. Udah pasti. beneran gitu ya? Tapi di terakhir itu 5 juta. 1 menit telat pun 1 detik pun telat langsung 5 juta. Berarti mau telat 1 detik atau 5 detik sama-sama 5 juta. Wah, Tapi gimana coba? Kalau kalian misalnya kalian telat 1 menit 5 juta. Apa kalian bakal telat? kalau enggak gini enggak, saya sakit tiba-tiba. Ya sakit pun harus lapor dulu. Oh, harus tepat waktu lapor dan berlaku. Kalau nggak lapor, tapi kalau mau alasan itu malah bisa kena marah. Malah lebih kena. Kalau berbohong itu paling Kena. coachin paling benci. Paling nggak suka. Oh. Paling benci. Kalau misalnya salah, mengakui kesalahan dan bilang aja, tinggal bilang, ya saya tidak akan ulangin lagi. Oh. Sorry, minta maaf. Berarti benar-benar fair dan juga disiplin. Kalau bohong ada alasan ini, alasan itu. Kadang ada pemain dulu pemain apa ya? Alasannya kakinya meninggal terus pergi dulu katanya. Oh. Tanpa izin. Tapi setelah pergi kita baru tahu, oh Kakeknya kok banyak gitu. Kok kakeknya ada 3 pemain. kayaknya 3 tahun lalu udah meninggal udah. Kok bangkit lagi gitu. Meninggal lagi, bangkit lagi gitu. meninggal bangkit mungkin. Oh, ada kayak gitu. Tahu ya. Kalau ini kata-kata yang paling sering digunakan coach ada nggak? Yang sampai pemain timnas Indonesia pun jadi tahu kata Korea ini. Bahasa Indonesia. Bahasa Korea. Bahasa Korea. Yang mungkin coach sering kecewa kayak Des atau Ya mungkin ya. Woi, Ah, gitu. langsung. Tapi dari intonasinya udah ketahuan. Wah, Kenapa? Bahaya nih. Ada kayak Bahaya nih. mau kena marah gitu ya. iya, pasti. Tapi kadang ya kalau pemain pintar kan udah bisa nangkep. Tapi pemain yang agak-agak nggak pintar, kurang pintar, Kayak kenapa? kenapa ya? Intonasinya itu udah nggak nyaman padahal. Nah, dari intonasinya udah bisa tahu sebenarnya coaching itu. Jadi sebenarnya kalau dia caci maki ya aku nggak mungkin. Aku anjing-anjingin juga. Iya. Tapi ya Sebatas itulah. sebatas translate aja dan mereka tahu juga yang mana yang caci maki. Iya. Karena pemain sering dengar. Benar-benar. Oke. Ya tapi itu cuma bercanda-bercanda ya. Nah, tapi kalau misalnya benar marah ya mungkin bisa benar bentak gitu. Pastinya. Kalau Biar itu biar mengubah kebiasaan buruk mereka. Caranya memang begitu. Kalau enggak cuma dikasih tahu baik-baik. Katanya kan di Indonesia harus ketemu satu-satu baru ngobrol baik-baik. Kan hajar langsung di depan orang-orang gitu kan. dipermalukan kan nanti jadinya. Tapi awalnya memang begitu coaching, tapi ternyata nggak efek. Akhirnya Dipanggil. coaching ngubah lagi, langsung hajar di depan orang-orang. Biar orang-orang lain pun tahu dia salah apa sih, dan biar nggak diulangi lagi. Yang lain juga. Sama Benar-benar. sama yang lain. Benar. Paham. Dengan mengubah seperti itu sistemnya, ya mungkin di awal-awal mungkin pemain bisa tersinggung. Tapi coaching selalu kasih tahu saat meeting juga, video meeting, coaching kenapa marah, kenapa begini, bukan karena benci, tapi karena sayang sama kalian. Kalau benci, ya ini nggak pilih. Iya. Apa yang dipilih terus marah-marah Marah-marah. mereka gitu kan. Jadi tetap ada perhatian artinya. Kalau misalnya marahin dia ya karena kita suka sama dia, maunya jadi lebih baik kan. Betul. Marahin kayak antara orang tua dan kita lah, sama aja gitu. Oke. Berarti kayaknya sebenarnya banyak yang tadi aku tanya tapi nggak bisa disampaikan juga depan kamera. Jadi kayaknya sampai di sini. Mungkin setelah ini rencana Cici ke depan gimana? Saya pertama balik dulu ya mungkin. Apakah ini perusahaan-perusahaan yang membutuhkan boleh DM untuk lowongan pekerjaan? Coba dulu, saya cuma mau lihat kalau ada lowongan silakan. Barangkali ada yang butuh silahkan juga di DM.
Sama iya, by the way aku sama JJ Young ini aku kayaknya nggak pernah bilang di YouTube. Kita dulu sebenarnya pernah ketemu 12 tahun yang lalu pertama kali. Betul. Aku masih kuliah di Singapura waktu itu. Terus waktu itu ngapain? Kuliah di mana itu? Kuliah semester 1 itu kayaknya di Binus. Di Venus. Nah, kita ketemu untuk terjemah Running Man waktu itu. Running Man. Ya, waktu itu yang sama Pak Jisong datang. Pak Jisong. Waktu itu ini apa? Penanggung jawab bagian apa? Kayaknya production deh. Aku bagian apa yo? Aku bagian apa? Sama sih kayaknya kita. Kita LO sekalian translator kayaknya. Aku enggak, tapi aku kan ada bagiannya tuh. Setiap orang kamu yang ini. Aku bodyguard kayaknya. Bodyguard. Itu yang SM sih salah. Itu SM concert. L- Running Man ngapain yo? Sebenarnya udah berapa tahun yang lalu sebenarnya. Wah, iya 12 tahun ya, enggak ingat. Aku ngapain yo? Aku ingatnya cuma itu doang. Kita foto-foto bareng sama Di Running Man. restoran syabu-syabuan. Iya betul. Yang menarik yang punya itu orang Malang. Oh ya? Aku jadi kenal yang punya orangnya orang Malang. Oh jadi Hansol yang bawa ke situ? Enggak. Timnya yang bawa situ, cuman yang punya ternyata kok aksennya medok, tatanya ternyata dari Malang. Terus aku jadi kenal yang punya. Malah si Yu Jesok. Yu Jesok pas turun dari mobil dia tanya ke saya. Oh, kita Makan yang lain boleh nggak? Aku ingat aku. Iya. kita nggak bisa makan yang Korea ini. Iya. Kita makan syabu-syabu soalnya hari Udah itu. bener. Itu masih ada nggak itu gue? Lupa aku San. Ada sih ada. Mungkin ada. Mungkin ada. Tapi fotonya dulu itu kita bareng ada cuman seperuntil gini. Waktu itu juga kita ketemunya karena ada Pak Jisong sebenarnya. Betul. Dan waktu itu kan kameranya kan nggak sebagus sekarang gitu. Iya, kamera HP kan. Kamera HP. Waktu itu fotonya terus nggak boleh sendiri-sendiri, harus bareng. Aku sempat foto berdua sama Gary. Sempat foto berdua sama siapa? Jadi juga ada. Iya, Gary agak cilek soalnya. Orangnya agak kayak, oh iya. Oh iya. Ya kan agak. Ya habis dari WC langsung minta foto sih sama Gary. Tapi maunya sih sama Bak Jisong soalnya Susah tapi Pak Jisong. Tapi ini bener. Ya, Pak Jisong itu gila. bodyguardnya 5 orang. Ya kan sendiri 5. Yang lain nggak ada kan? Nggak ada. Satu tim mungkin 2 Iya. atau 3 gitu. Pak Jisong 1, 5 orang pakai Tapi- jas. itu Bak Jisong itu memang apa ya? Oh, pemain bola yang aku paling suka Oh iya. dari dulu. Bener. Dan Sampai saat ini pun masih bisa kasih informasi. sama serius. Sampai aku beli bukunya dia, baca semua dan gara-gara dia aku belajar main bola. Dan akhirnya jadi Dan sampai ya memang di tengah-tengah aku berhenti. Nggak mau jadi lagi pemain profesional karena ya banyak kekerasan waktu itu di Korea. Dan balik main futsal juga. Dan setelah itu ya sekarang sampai jadi sekarang barusan selesai menjadi ya hingga 1 bulan yang lalu. betul. Tapi aku ingat aku di hotel itu kan kita waktu itu di hotel kan ada pintu belakang kan artis-artis sama Pak Jisong ini kan masuknya lewat belakang ada lobby luas gini kan. Aku gitu ingat ada fans-fans Indonesia tanya saya suka banget sama Pak Jisong boleh nggak minta tanda tangan? Orang Tapi kita aja orang kita aja susah gimana? kita aja susah. Terus yang paling menyedihkan itu ada satu hari mereka udah pulang lewat pintu belakang. Kita udah bilang mereka udah pulang, nggak percaya di lobby mereka nunggu sampai jam 9. Mereka tuh udah on the way to airport gitu. Itu padahal 12 tahun yang lalu. Terus kita yang nerjemah waktu itu kumpul lagi kan, sempat makan di Gaya Siktang Chinese food itu. Ya jangan nyanjip. Tapi ya habis itu kita ke Ketemu lagi ya terus karaoke. Karaoke. Ya benar-benar kan. Oh sama yang Mana daerah mana itu Wijaya Karya ya? di Wijaya ini, Karya. Wijaya. Iya. Cikimpong. Aku lupa cikimnya. Ya Gaya Siktang atasnya. Atasnya kan Cikimpong. Benar. Karaoke situ. Siapa lagi ya? Aku Waktu itu boleh jago banget ngomongnya dalam bahasa Indonesia. Jadi makanya kayak 형 들이 계속 하라고. Aku. nyuruh jadi kayak MC itu Oh loh. ya? Iya jadi Aku lupa aku. Jadi Hansol coba-coba itu buset, tapi cepet banget ngomongnya gila. Aku sampai kaget lihat wow. Waktu ini agak molor, tapi waktu itu memang aku kan maksudnya justru waktu itu ya salah satu yang paling lancar lah jujur. Karena kan aku dari kecil kan dia kan. Betul. Jadi ya jujur di tempat itu ataupun di tempat terjemahan manapun biasanya pasti aku yang paling menonjol. Betul. Teman-teman yang lain pada lihat dia tuh kayak wow, gila, jago banget. Yang lucu tuh dulu sering gini. Misalnya aku tempat terjemahan gitu kan kita nggak tahu siapa yang gancar kan. Terus semuanya kan saya belajar di UI. Wah, ada apa belajar apa bahasa Indonesia apa nama kelasnya? BIPA. Oh, saya BIPA Indonesia gitu. Terus kayak yang itu lancar mereka kan terus apa ngomong-ngomong sendiri gitu. Terus aku kan masih muda, masih 21, 20 terus Masih kecil ya, masih. Terus gini.
Terus oh ya yang terjemah sini gitu. Misalnya ada 5 orang duduk kan. Terus salah satu ke sana dia yang nerjemahin. Terus dia kayak oh ini nanti bapaknya bawa ke sana saya gini udah kan. Nah dia udah gitu. Yang lain kayak kagum wah lancar ya Indonesia. Nah aku diem kan. Tiba-tiba oh Hansel di sini kamu terjemah. Aku ngomong langsung. Setelah itu tiba-tiba suasananya kayak nggak ada yang mau ngomong Indonesia depan. Gue maksudnya. Jadi bang sih. Jadi kalau ada interpreter lain yang jago, kita tuh Takut jadi salah, kan? takut salah. Oh, ya, takut salah nanti kalau dia denger terus menilai kita yang ini itu. Oh, jadi jadi panik, makin panik kalau ada yang jago gitu di sebelah kita. Gitu. Jadi aku waktu itu masih ingat, aku paling muda, terus paling dipandang rendah lah kalau misalnya ketemu. Tapi ketika dicek, terus langsung tiba-tiba, oh kamu sebelahnya artis atau kamu yang ini gitu. Iya, yang susah ya. Langsung yang lain itu tanpa tanya menerima, oke. Biasanya yang aku kan mesti seringnya artis ataupun yang sekitar ya. Biasanya yang lain, kamu lighting, oke langsung. Kamu kamera, oke. Lihat Hansel, oke. Kalau Mbak tiba-tiba kita lagi makan bareng, tanda semua satu, semua kayak ngelihat aku. Kamu aja. Oh ya wes aku sana. Tapi Hansel ya jago banget waktu itu. Serius itu. Sekarang di siapa yang jago? Ya maksudnya ya kan paling lama tinggal di Indonesia. Tapi pengen sih belajar bahasa Jawa gitu. Tapi lama kan di Indonesia? Ya 16 tahun ada terus. Kan aku total 16 tahun. Terus sekarang kan udah bolak-balik. Jadi sama lah harusnya. Waktu kecil. Ya, nah waktu kecil belajar itu ya bakal lebih lama sih dan beda dengan Mas Di. Ya jadi kayak gitu, sebenarnya kita itu sempat ketemu juga di Jakarta kayak 1 tahun yang lalu. Kebetulan waktu itu aku ke Jakarta di jalan kita ketemu di kafe ya. Di depan Ombe. Aku lupa nama kafenya. Ombe Cafe. Ya, terus kita jadi dapat kontak lagi, terus ternyata kayak gini. Ya berharap kedepannya lebih sukses juga. Semoga ada kabar baik entah di karir ataupun gimana. Semoga kita bisa bertemu lagi dan aku jujur seneng banget bisa ketemu di kesempatan ini. Yang mau mungkin tahu info update-nya jangan lupa follow Instagram, TikTok-nya. Oh ya pastinya udah tahu lah ya. Ya ini Mana? gitu. Ya tahu lah udah terkenal. Nggak bisa dibanding lah sama TikToknya lebih gede dari aku. Hah? Yo, TikTok aku nggak sebesar 60만 정도. 진짜? 65만? 네. 틱톡을 제가 많이 안 했어요. 최근에 이제 막 하고 있어요. 돈이 안 되는. 아니 왜 그래요 또 이거. Oke, jadi video kali ini sampai di sini. Makasih waktunya. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Dadah. Sampai jumpa. 감사합니다.